Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, ya, zahir dan batin, yang mana saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak merasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita sekarang berlanjut ke hadis nomor 14. Ya, berkaitan dengan hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim, wa mata tuhdar, dan kapan kehormatan tersebut tertumpahkan. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang laki-laki muslim. Tidak halal, haram. Tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, maka jadi halal. Kita tidak boleh membunuh seorang saudara muslim. Tidak boleh membunuh seseorang yang tidak hak untuk dibunuh, apalagi dia orang muslim. Apalagi dia orang muslim. Tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara ini, orang muslim. Kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka darahnya menjadi halal. Tapi tidak keluar dari nama muslim. Tidak menjadi kafir. Kecuali yang ketiga, ya. Yang pertama adalah at-thayyibu az-zani. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Zina muhsan. Sudah menikah kemudian dia berzina. Maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Dengan apa? Dengan cara dirajam. Hukum Islam dengan cara dirajam. Yang tadinya haram, walaupun dia telah mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia sholat, ketika dia berzina, hakim memutuskan untuk dihukum rajam, maka dia dirajam. Darahnya tertumpahkan, ya, menjadi halal, tidak haram lagi. Tapi tetap dia menjadi hamba Allah yang muslim. Wa nafsu bin nafsi. Nah, seseorang membunuh orang lain, maka ada hukum kisos. Maka dihukum kisos, maka dia pun dibunuh kembali. Ya, dihukum pancung untuk menebus darah yang telah ditumpahkan tadi. Gitu. Nah, maka boleh, tadinya haram, tidak boleh ditumpahkan. Nah, karena dia telah membunuh seseorang, maka menjadi halal. Tapi halalnya oleh siapa? Halalnya oleh pemerintah. Tidak bisa setiap orang kemudian menegakkan hakim sendiri, menjadi hakim, nggak bisa. Harus pemerintah yang memberikan hukum. Nah, yang ketiga, at-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, dia murtad. Nah, kalau murtad dia juga sama, dihukum pancung. Tapi darahnya halal untuk ditumpahkan. Tapi yang satu dan yang kedua tadi masih membawa nama Islam. Masih membawa nama Islam. Hukuman tadi menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa dia. Penggugur zinahnya, sehingga di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Penggugur dosa dia telah membunuh, sehingga di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Gitu, dosa membunuh dan dosa zinahnya. Akan tetapi orang yang murtad, maka tercabut nama Islam dari diri dia.
dia terkena hukum panjung dan nama Islam tercabut dari dia. Al-mufariqu lil jamaati, dan orang yang meninggalkan jamaah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 6. Dijelaskan di sini illa bi ihda thalathin. Taib, darah seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Taib, maka dia sudah jadi orang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia beriman dan dia muslim. Tasdik ada membenarkan, meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah adalah ilah dia dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya membenarkan dan dia mengucapkan, sudah dia beriman dan dia muslim. Maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Kecuali 3 perkara tadi, fayajibu 'alal imami al-qatlu bihaq. Maka wajib bagi pemimpin untuk menegakkan al-qatlu, menegakkan hukum bagi mereka yang telah berbuat 3 perkara tadi. Menegakkan hukum dengan menumpahkan darahnya. Lima fihi mina maslahatil amati. Karena di dalamnya ada maslahat buat umum manusia. Wahia hifdzun nufus wal ansab wal adyan. 1, menjaga jiwa. Kalau orang main bunuh begitu saja, kemudian tidak ditegakkan hukum yang membuat jera, maka akan banyak pembunuhan. Maka tidak bisa jiwa terjaga di negara yang tidak ditegakkan hukum seperti Islam. Taib, kemudian hifdzul ansab, menjaga nasab. Taib, kalau perbuatan zina dibiarkan, bagaimana nasabnya mau tersambung? Yang ketiga, menjaga agama agar tetap ada. Kalau orang murtad dibiarkan begitu saja, tidak dihukum, maka agama tidak akan terjaga. Jadi menjaga jiwa, menjaga nasab, dan menjaga agama. Makanya orang yang melakukan 3 perkara tadi, maka seorang pemimpin hendaknya menegakkan hukum pancung bagi mereka. Taib, yang pertama adalah as-sayyib. Taib, as-sayyib. Yang dimaksud di sini adalah zina muhsan, yaitu zina bagi mereka yang sudah menikah. Al-hur, orang merdeka. Al-balig, orang yang balig. Al-aqil, orang yang berakal. Al-wati awil mautu'ati fil qubuli, yaitu yang berjima di kubul, di kemaluannya. Taib, fi nikahin sahihin, kemudian dia pernah berjima atau pernah dijima fi nikahin sahihin, dalam pernikahan yang sah. Maka namanya jadi zina muhsan, dalam pernikahan yang sah. Wa in haruma linahwi idati syubhatin fala yaslu biwat'i amatihi. Maka tidak masuk ke dalam zina muhsan bagi mereka yang pernah berhubungan badan dengan hamba sahayanya. Ya, di zaman dulu ketika ada hamba sahaya, maka hamba sahaya itu boleh untuk digauli oleh majikannya. Taib, azani, yang berzina. Man aulaja au ulija fihi hasyafata adamiyin au qadraha, yaitu yang memasukkan hasyafah, yaitu bagian kemaluan laki-laki, ya, fi kubulin haramin, di kemaluan wanita yang haram. Kalau dengan adanya akad nikah halal, tapi kalau tanpa adanya akad nikah maka haram. Taib. Jadi yang dimaksud dengan zina adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita, taib, yang mana haram untuk dikerjakan perbuatan demikian, atau kasarnya tanpa adanya akad nikah yang sahih. Tanpa adanya akad nikah yang sahih, kemudian terjadi perbuatan jima, maka dinamakan zina. Nah, kemudian wal muradu bi hilli damil muhsani azani annahu yajibu rajmuhu bil hijarati hatta yamuta. Yaitu wajib untuk dirajam bagi mereka yang sudah pernah menikah dengan nikah sahih. Dia sudah pernah menikah dengan akad yang sahih, akad yang sah. Dia punya istri, dia punya suami. Kalau kasar sekarang, misal dari segi pemerintah dia sudah punya buku nikah, dua-duanya. Nah, kemudian dia berzinah dengan wanita lain. Atau si perempuan tadi berzinah dengan laki-laki lain. Nah, maka yang berzinah tadi yang sudah menikah, maka hukumannya adalah wajib dirajam sampai meninggal dunia.
Wala yajuzu qatluhu bi ghairi dzalika ijma'. Dan ijma' konsensus ulama mengatakan tidak boleh menegakkan hukum kepada mereka yang zina muhsan selain dengan hukum rajam, dilempar dengan batu. Kemudian yang kedua, wan nafsu, yaitu bin nafsi, satu jiwa dibalas dengan jiwa yang lain. Maksudnya dia membunuh, maka karena dia telah membunuh, jiwa yang telah dia bunuh harus diganti dengan jiwa dia, maka dia pun harus dibunuh karena hukum qisas. Kemudian selanjutnya adalah wattariku lidinihi wa huwa al-Islam, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam. Li'annal kalam fil muslim. Ini berkaitan dengan muslim, bukan agama lain. Ingat nih, ini bukan agama lain karena hadisnya mengatakan la yahillu damum ri'in muslim. Tidak halal darah seorang laki-laki yang muslim. Laki-laki yang muslim. Nah, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya kepada muslim tadi. Ia meninggalkan agama Islam. Nah, kalau orang yang meninggalkan agama yang lain berpindah dari agama Kristen kah ke Buddha, Buddha ke Hindu, Hindu ke Konghucu dan lain sebagainya, maka tidak masuk ke dalam hukum ini. Hukum ini hanya bagi mereka yang beragama Islam kemudian meninggalkan agamanya menjadi murtad. Taib. Ala anna fi riwayatil muslimin at-tariku lil islami. Dalam riwayat Muslim ada penjelasan lagi lebih jelas, at-tariku lil Islam. Mereka yang meninggalkan agama Islam. Bi an yaqta'ahu amdan aw istihza'an biddin. Bisa jadi sengaja. Mereka mengatakan, misal saya mau pindah agama, saya nggak mau beragama Islam lagi, murtad. Nah, dia nggak mengatakan mau pindah agama, tapi dia menghina agama Islam. Dia menghina syariat agama Islam. Dia melecehkan agama Islam. Ya, melecehkan hukum-hukum Islam, maka hukumnya sama. Karena dia telah melecehkan agama Islam, maka dia juga keluar daripada agama. Wa yasulu batinan bi i'tiqadihi ma yujibul kufra wa illam yudhhirhu. Dan bisa jadi dia berkeyakinan dalam hati, tapi berkeyakinan akan tidak haknya agama Islam, walaupun secara zahir dia menampakkan dia senang kepada Islam. Tapi di hati dia benci kepada Islam. Wa imma biqaulin ma'itiqadin au inadin au istihza'in wa tafsilu dzalika fi kutubil furu'i. Nah, bagian-bagian entah perkataan yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya atau keyakinan yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya secara terang-terangan atau menghina bagian daripada agama Islam. Nah, rincian perkara tersebut, perkataan, perbuatan, dan i'tiqad yang bisa membuat seseorang murtad itu bisa didapatkan dalam kitab-kitab furu', cabang daripada agama Islam. Contoh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, beliau menulis kitab Al-I'lam bima yaqta'u al-Islam. Nah, kitab Al-I'lam bima yaqta'u al-Islam ini berisi tentang amalan-amalan yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Jadi ini bukan perkara yang tabu. Sebetulnya ulama-ulama terdahulu, salaf dan khalaf, mereka telah membuat bab khusus tentang perkara demikian. Sehingga kita, umat Islam, lebih berhati-hati dalam berbicara. Lebih berhati-hati dalam beramal. Lebih berhati-hati dalam beriktikad, berkeyakinan. Dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka agar kita semakin waspada. Nah, wa afhamal haditsu wujub qatlil murtaddati kal murtadda wa huwa madhhabu Syafi'i. Nah, dari hadis ini kan tadi penjelasannya kan la yahilu damum ri'in muslimin, kan laki-laki. Taib, tidak halal darah seorang laki-laki yang muslim. Taib, kecuali kalau dia murtad. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kan hadisnya laki-laki. Taib. Nah, dalam hadis ini memberikan kita kefahaman wajib juga untuk menegakkan hukum pancung kepada wanita yang murtad. Dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa kathirin, dan madhab banyak daripada ulama.
Kenapa? Wa yusarrihu bihi, dan ada hadis atau khobar yang lebih jelas menunjukkan sifat umum. Man baddala dinahu faqtuluhu. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Barang siapa mengganti agamanya, maksudnya agama Islam, barang siapa dia berpindah agama dari agama Islam, faqtuluhu, maka bunuhlah ia. Nah, maka di sini umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian al-mufariqu, orang yang memisahkan biqalbihi wa i'tiqadihi, dengan hatinya atau keyakinannya, au bi badanihi wa lisanihi, dengan badannya atau lisannya, lil jamaati, orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dia berlepas diri. Saya tidak menerima saya menjadi rakyat pemimpin fulan. Saya bukan rakyatnya fulan, padahal dia tinggal di tempat yang dipimpin oleh pimpinan tersebut. Nah, dia menegaskan dia tidak menjadi rakyat negara tersebut. Taib. Wahum jamaatul muslimin. Itu jamaah ini adalah jamaatul muslimin. Imma binahwi bid'atin kal khawarij al muta'arridina lana. Bisa jadi bid'ah karena bid'ah, ya, dia tidak keluar dari agama. Taib. Dia hanya berkeyakinan bahwasanya pemerintah yang ada saat itu tidak sah. Makanya kita tidak wajib untuk taat kepada pemerintah. Tidak wajib taat kepada pemerintah. Kita dirikan pemerintah sendiri. Nah, orang yang demikian juga tidak apa-apa untuk diperangi. Kenapa? Karena dia al-mufariqu lil jamaati. Dia yang memisahkan diri dari jamaah. Sementara dia tinggal di satu negara yang sama. Dia tidak boleh untuk mendirikan negara dalam negara. Negara dalam negara. Taib. Wa imma binahwi baghyin, atau bisa jadi dia adalah pemberontak, ya, dia memberontak, dia ingin melakukan kudeta, taib. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka yang melakukan salah satu perkara yang disebutkan tadi, maka hukumnya bagi pemimpin taib di tempat di daerah mana ada perkara tersebut, maka boleh bagi mereka untuk menegakkan hukum bunuh bagi mereka. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 15. Hadis nomor 15. At-takallum bi khair wa ikramil jar wa dhaifi minal adabil islamiyah. Bicara yang baik, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, itu adalah adab Islamiyah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rahul Bukhari wa Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik. Kalau dia tidak mau atau tidak bisa bicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Taib. Seperti hadis yang lalu dijelaskan, lai mangkana yu'minu, barang siapa beriman, maksudnya iman sempurna di sini. Bukan wujudnya iman, tapi iman yang sempurna. Barang siapa iman yang dia memiliki iman yang sempurna, maka hendaklah dia melakukan 3 perkara tadi. Nah, kemudian berbicara yang baik. Imam Syafi'i berkata, lakinna ba'da an yatafakkara fima yuridu an yatakallama bihi fa idza dhahara lahu annahu khairun muhaqqaqun la yatarattabu alaihi mafsadatun wala yajur ila kalamin muharramin au makruhin ata bihi. Dia pikir sebelum dia berbicara, taib, apakah ada kebaikan yang setelah dia teliti memang ini baik dan tidak akan mendatangkan mafsadat.
dan tidak akan mendatangkan kalimat-kalimat yang haram atau makruh. Nah, maka kalau demikian maka silakan untuk berbicara. Jadi sebelum berbicara dia fikirkan terlebih dahulu. Kalau setelah dia fikirkan ternyata ini sepertinya tidak ada khair muhaqqaq. Tidak ada khair muhaqqaq, maka baiknya dia diam. Fa yusannu lahu asamtu hatta anil mubah. Di sini dikatakan disunahkan untuk diam sampai walaupun itu adalah perkara yang mubah. Ini kan nggak apa-apa, ini kan bukan dosa, ini bukan makruh. Tapi tetap disunahkan. Walaupun perkara yang mubah, bagusnya kalau bicara itu yang mendatangkan kebaikan. Kalau bicara yang mendatangkan kebaikan. Kenapa? Li'anna rubbama, karena kemungkinan bicara yang mubah, yang nggak apa-apa, kemungkinan nantinya bisa membawa kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Asalnya tidak apa-apa, tapi akhirnya bisa menjadi makruh atau bisa menjadi haram. Nah, kemudian selanjutnya, dijelaskan di sini bahwasanya annal kaffa anil ma'siyati afdalu min amali ta'ati. Ya kan, awal yasmut. Kalau itu kebaikan silakan bicara. Kalau bukan kebaikan maka hendaknya diam. Maka di sini dijelaskan, ini jelas Nabi SAW mengarahkan kepada kita untuk menahan diri daripada berbuat maksiat. Dan bahwasanya menahan diri untuk berbuat maksiat lebih afdol daripada mengamalkan ketaatan. Meninggalkan maksiat lebih baik daripada mengamalkan ketaatan. Kemudian selanjutnya, wa afadal hadis anna qaulal khairi khairun minas samti. Hadis ini memberikan kita faidah bahwasanya berkata yang baik itu lebih baik daripada diam. Kalau setelah Anda pikirkan, ini baik nih, ini bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, bicara. Itu lebih baik daripada diam. Li taqdimihi alaih, karena Nabi sebutkan, falyaqul khairan, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa maka diam. Jadi anjuran Nabi itu, baik itu katakan, kebaikan itu sampaikan, gitu. Kemudian perintah Nabi SAW untuk memuliakan tetangga. Bil ihsani ilaih, berbuat baik kepada tetangga. Wa kafal adza anhu. Jangan berbuat keburukan kepada tetangga. Wa tahammulu ma yasduru minhu. Sabar ketika ada tetangga yang tidak baik kepada kita. Itu diantaranya berbuat baik kepada tetangga. Bukan hanya kita memberikan hadiah buat tetangga. Ketika tetangga berbuat tidak baik kepada kita dan kita sabar terhadap perlakuan demikian, tidak membalasnya, itu perbuatan baik kepada tetangga. Kemudian wabil bishri fi wajihi, dan senantiasa tersenyum di hadapan tetangga. Nggak bisa memberikan hadiah, nggak bisa memberikan uang, minimalnya apa? Ketemu atau berjumpa dengan tetangga dalam keadaan tersenyum. Wa ghairi dzalika minal wujuhil ikram allati la takhfa ri'ayatuha 'alal muwaffaqina. Dan di antara perbuatan-perbuatan baik yang mana tidak tersembunyi perbuatan tersebut bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Imam Zuhri dalam marasilnya dikatakan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi jaron lahu fa amara sallallahu alaihi wasallam ba'da asabi an yunadi ala inna arba'ina daran jarun. Dikatakan seseorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangganya. Maka Nabi SAW memanggil beberapa sahabat Nabi dengan berkata, ala ketahuilah inna arba'ina dar jar. Ketahuilah 40 rumah sekitar kita itu dinamakan tetangga. Jadi tetangga itu apakah yang dekat kanan dan kiri, depan dan belakang saja enggak? Kalau dalam marasil Imam Zuhri dikatakan 40 rumah sekitar kita itu adalah tetangga. Wa bihi akhadha jam'un minas salafi, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh banyak ulama-ulama salaf. Nah, kemudian dalam berbuat baik kepada tetangga, karena mungkin di sekitar daerah kita kan tidak semuanya orang Islam, maka fal jiranu thalatha. Tetangga itu ada 3. Yang pertama kafir. Tetangga kita orang kafir. Falahu haqqun wahidun bil jiwar. Dia punya hak satu saja dalam bertetangga. Dia punya hak untuk diberikan kebaikan oleh kita.
Karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Entah itu orang kafir, entah itu orang Islam. Entah itu orang kafir, entah itu orang Islam. Dia berhak mendapatkan kebaikan kita. Perintah Nabi SAW. Yang kedua, tetangga yang muslim. Tetangga yang muslim punya dua hak. Hak yang pertama sebagai tetangga, hak yang kedua sebagai orang Islam. Maka punya dua hak nih. Anda harus memberikan kepada tetangga kita yang muslim. Dia punya dua hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sebagai orang Islam. Yang ketiga, bagian yang ketiga, muslim qarib. Tetangga kita orang Islam dan dia kerabat kita. Maka dia punya tiga hak. Hak yang pertama adalah tetangga, hak yang kedua adalah Islam, hak yang ketiga adalah kerabat kita. Jadi pahalanya jadi berlipat ganda. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga yang muslim dan dia adalah kerabat kita. Nah, kemudian yang paling akhir adalah hendaklah dia memuliakan tamunya. Al-ghaniyya wal faqira bil bishr. Maupun dia tamu kita orang kaya ataupun orang fakir sama. Hendaknya kita muliakan dia. Nggak usah pilih-pilih. Oh ini orang fakir kita muliakan karena dia orang fakir. Maka kita muliakan. Sediakan makanan segala macam. Ketika orang kaya datang, dia mau orang kaya, makanannya banyak, hartanya banyak. Nggak kita muliakan. Nggak. Semuanya sama. Baik itu kaya atau miskin. Kemudian senantiasa tersenyum kepada tamu kita yang datang. Wa thayyibil hadits mahu, berbicara yang baik. Wa bil mubadarati bi ihdari ma tayassara indahu min at-ta'ami min ghairi kulfatin wala idrarin bi ahlihi. Siapapun yang datang, hendaklah kita siapkan apa yang kita mampu untuk hidangkan. Dengan tanpa adanya beban. Beban. Udah apa yang ada di rumah, silakan untuk dihidangkan kepada tetangga. Ila an yardau wa hum balighuna aqiluna. Taib wa qad buniyat fil kitabi wa qad bayyantu fil kitabil ati hadits Ansari al-masyhur. Sudah dijelaskan kisah seorang Ansar yang masyhur. Tadi kita boleh menghidangkan kepada kepada tamu kita sesuatu yang tidak memberikan beban untuk keluarga dan kita. Tapi kalau seandainya keluarga kita itu balik dan keluarga kita berakal dan dia ridho, maka boleh. Bu, ada tamu Bu di rumah, Bu. Ada makanan apa di rumah? Aduh, makanannya cuma buat kita makan malam aja. Kita nggak punya uang sama sekali. Kita nggak punya makanan sama sekali. Gimana kalau kita berikan kepada tamu kita, Bu? Agar kita mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda demikian. Kalau keluarganya mengatakan nggak bisa. Karena ini adalah hak keluarga. Maka nggak usah. Karena itu memberikan mafsadat buat istri dan anak-anak. Tapi kalau anak-anaknya balik dan istrinya balik. Dia berakal, ya, dan dia ridho. Oh, nggak apa-apa. Silahkan aja dihidangkan. Maka nggak jadi masalah. Kenapa? Karena terjadi kepada salah seorang sahabat Ansor. Yang datang tamu, di rumah tidak ada makanan. Istrinya menidurkan anaknya. Kemudian makanan tersebut dihidangkan untuk tamu. Dan mereka satu keluarga bermalam dalam keadaan lapar. Sehingga turun ayat Al-Hasyr. Untuk mereka. Ayat Hasyr itu berkaitan dengan mereka. Allah turunkan berkaitan dengan amal mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walau dalam keadaan susah mereka tetap memuliakan tamunya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini barang siapa yang beriltizam terhadap syariat Islam, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya dan berbuat baik kepada mereka li'azimi haqqihima. Karena hak mereka, tetangga dan tamu itu sangat besar di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.